Halo anak-anak sekami dan remaja misioner. Salam jumpa dengan Bunda Iren dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2026 kita akan membaca bacaan dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita menunjukkan doa kepada Tuhan Allah Bapa di surga dengan menyampaikan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan Engkau yang diberikan kepada kami di pagi hari ini untuk merenungkan, membaca firman-Mu di pagi hari ini melalui siaran YouTube ini. Melalui Injil-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami akan pentingnya pertobatan sejati dan bahayanya mengeraskan hati. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing. Lembutkanlah hati kami yang seringkali bebal, sombong, dan sulit menerima koreksi, sulit menerima perubahan meskipun kami sering melihat mujizat-mujizat-Mu. Bukalah pikiran dan batin kami, agar kami tidak hanya menjadi pengagum mujizat dan berkat-Mu, tapi menjadi pelaku firman-Mu yang siap memperbarui diri hari demi hari. Berbicara ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak sekami dan remaja misioner. Hari ini kita membaca bacaan Injil Matius yang cukup keras. Tidak seperti biasa kita mendengar yang lemah lembut, tapi hari ini Tuhan Yesus menyampaikan sabda celaka. Dia, Allah kita, mengecam keras kota-kota seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mengapa demikian? Padahal di kota-kota tersebut kita juga telah mendengar beberapa waktu dalam bacaan-bacaan Injil kita. Kota-kota itu juga mengalami banyak mujizat dan karya besar Allah terjadi di kota-kota itu. Ternyata sabda celaka ini disampaikan karena orang-orang di sana menolak untuk bertobat. Mereka takjub melihat kuasanya, namun tidak disertai dengan perubahan. Hati mereka tetap tertutup, bebal, dan tidak percaya bahwa Allah adalah Kristus Tuhan, dan hidup mereka tidak ada perubahan yang berarti. Hal ini juga bisa menjadi cermin dalam perjalanan rohani kita.
Seringkali kita melihat dan merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup ini, mulai dari kesehatan, rezeki, perlindungan dari bahaya. Dalam konteks anak-anak, mukjizat juga bisa kita saksikan sehari-hari. Tuhan memberi banyak hal kepada kita, seperti minat bakat kita yang bertumbuh, seperti kita mendapatkan orang tua yang sehat, diberikan rezeki untuk kita bisa tetap bersekolah, kita mempunyai teman-teman yang baik. Banyak yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Namun, apakah kemudian kita juga sudah banyak berubah dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Apakah kemudian kita menunjukkan kepatuhan pada orang tua, hormat pada orang tua? Ketika kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, apakah kita sudah menunjukkan sikap yang jujur pada saat ujian? Misalnya, ketika kita diberikan fasilitas seperti HP, apakah kemudian kita bisa menggunakannya secara bijak atau justru menghabiskan waktu berjam-jam untuk game atau media sosial hingga melupakan tugas utama, menonton konten yang buruk, dan menyia-nyiakan waktu belajar dan bakat yang sudah Tuhan berikan? Mari kita belajar bagaimana kita menerima kasih karunia Tuhan, dan kemudian kita juga menunjukkan sikap berterima kasih atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Yang Tuhan tuntut dalam hidup kita adalah perubahan hidup yang nyata sebagai tanggapan atas berkat-berkat-Nya. Menyampaikan kebenaran Tuhan acap kali tidak selalu menyenangkan hati. Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan menyampaikan sabda celaka. Kita pun bisa melihat bagaimana tindakan dan pengajaran Yesus seringkali memicu perdebatan, penolakan, hingga menghantarkannya ke atas kayu salib. Karena tidak selalu Tuhan muncul dalam sabda-sabda bahagia atau berkat, namun juga ada sabda celaka yang Tuhan sampaikan. Ya, kita pun melihat bagaimana tindakan dan bagaimana kemudian kita belajar untuk tidak mengeraskan hati seperti orang-orang di zaman Yesus. Karena seringkali kita melakukannya, itu bagian dari bentuk kesombongannya. Karena orang yang sombong adalah mereka yang tidak pernah mau mengakui kesalahan atau kelemahan, enggan mendengarkan orang lain, enggan menerima masukan, menolak untuk dikoreksi. Sebaliknya, keselamatan dan kebahagiaan sejati terjadi ketika kita mau membuka hati untuk dibimbing Tuhan. Disinilah sakramen tobat menjadi sarana penting untuk memperbarui diri. Di dalam sakramen tobat terdapat unsur-unsur yang menuntun kita untuk kita membuka hati di hadapan Bapa dengan melakukan pemeriksaan batin, jujur melihat kesalahan diri, berani mengakui dan menyesali dosa, dan merendahkan hati di hadapan Allah Bapa untuk memiliki niat yang lebih baik dan membangun tekad untuk bertobat. Mari kita berdoa agar kita dijauhkan dari sikap egois dan sombong. Semoga kita senantiasa memiliki hati yang lembut dan terbuka, sehingga rahmat dan berkat Tuhan benar-benar membuahkan perubahan hidup yang nyata dalam keseharian kita. Amin. Dan marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas teguran kasih-Mu melalui renungan hari ini. Sabda-Mu menyadarkan kami bahwa begitu banyak kebaikan dan mujizat yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Namun seringkali kami menganggap remeh dan menutup hati dari pertobatan. Kami mohon ampun atas kesombongan kami, atas ketidakmampuan kami dan ketidakmauan kami mengakui kelemahan serta kebebalan kami dalam mendengarkan sesama dan bimbingan-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk datang ke hadapan-Mu, memeriksa batin kami dan memperbarui diri kami melalui sakramen tobat yang kudus. Jagalah agar iman kami senantiasa menghasilkan buah nyata berupa perubahan hidup, kasih dan kerendahan hati dalam keseharian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa, Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
sekami dan remaja misioner. Demikian tadi renungan singkat dan juga firman Tuhan hari ini. Terus berbuah dan nyatakan pertobatan kita, di dalam Kristus kita hidup. Amin. Sampai jumpa, jadilah berkat sepanjang hari ini. Dadah.